Apa keunggulan dari kopi setek dengan tunas lancur? Sebenarnya kalau bibitnya bagus, itu baguslah tanam tunas lancur. Dan juga bisa juga bagus kopi setek. Seharusnya kalau misalnya buahnya bagus, itu seharusnya tidak dilakukan penyetekan. Kalau saya itu lakukan penyetekan karena buahnya yang tidak bagus. Salah satunya adalah kopinya, kopi Robinson. Nah, dan juga kopinya buahnya yang kecil-kecil seperti ini yang saya contohkan. Aduh, ini buahnya sudah habis juga. Ini buahnya yang kecil-kecil. Tapi kita ganti saja penyetekan. Nah, ini tubuhnya tunas ranting keluar duluan. Nah, ini yang tumbuh kecil ini nanti akan tumbuhnya tunas raja. Nah, nanti ketika tumbuh, potong tunas rantingnya. Tetapi untuk cara pemotongannya agar tidak mengeluarkan tunas yang banyak ataupun tunas ranting lagi, kita potong di bagian sini nantinya. Jangan potong bagian sini. Kalau potongnya bagian sini, nanti akan mengeluarkan tunas dari sini. Yang keluar itu tunas air. Kalau tumbuhnya satu, ini tidak mungkin tumbuh satu. Ini biasanya tumbuh 3 sin 3 6. Yang keluar tunas ranting. Nah, kalau kita langsung potong saja di sini, nanti lebih cepat mengeluarnya tunas raja. Tapi tidak kita lakukan pemotongan, kita biarkan saja. Dikarenakan kita tidak membawa gunting. Nanti jadi kita tidak bisa memotongnya. Tapi bisa dipastikan dia keluarnya ini nanti keluarnya tunas raja, karena kita ambil ini tunasnya tunas raja, tapi tunasnya keluar tunas ranting. Mengapa keluarnya tunas ranting? Dikarenakan tadinya ini memang tunasnya tunas ranting. Tunasnya bawahnya tunas raja, tengahnya tunas ranting. Nah, satu tunas, tapi tunasnya tidak ada siripnya. Nah, jadi dia mengeluarkan tunas ranting. Tapi dengan satu tunas raja, tapi dia berbeda tunas ranting. Tapi tidak masalah. Dia mengeluarkan pertama saja, ini hanya mengeluarkan tunas ranting saja. Nantinya akan mengeluarkan tunas raja nantinya, karena sudah ini termasuk gen tunas raja. Nanti akan mengeluarkan tunas raja. Nanti tinggal kalau teman-teman cetekannya seperti ini, bisa dilakukan. Ini khusus untuk petani kopi pemula. Ini bukan teruntuk yang senior, pasti sudah tahu. Ini terkhusus pemula. Ini bagi-bagi sesama pemula seperti saya. Nah, kita potong bagian sini, jangan dari sini, potong dari sini. Nanti cepat tumbuh tunas rajanya. Nah, kalau dia keluarnya dari bawah sini, ini pasti tumbuh tunas raja. Seperti itu teman-teman. Dan begitu juga kalau kalian melakukan penyetekan menggunakan tunas ranting yang seperti ini teman-teman. Nah, ini namanya tunas ranting. Dia akan tumbuh, tapi biasanya untuk melakukan tunas ranting ini tidak langsung mengeluarkan tunas saja. Kita potong bagian sini, nanti kalau memang beruntung
itu langsung mengeluarkan tunas raja. Tapi kebiasaan tergantung kopinya. Ada yang kopinya memang kopi yang mudah mengeluarkan tunas raja, dan ada yang sulit. Yang kopi yang mudah mengeluarkan tunas raja itu biasanya kopi yang buahnya besar, itu cepat mengeluarkan tunas raja. Kalau kebiasaan saya. Nah, nanti kita potong dari sini kalau tumbuh, kan? Nanti tumbuh, potong lagi, nanti bisa mengeluarkan tunas raja sendiri. Seperti itu teman-teman. Tapi jangan ketika seperti lagi seperti ini. Alasan mengapa juga tidak dipotong dulu terlebih dahulu,